Nah, setelah kita tahu bagaimana mengidentifikasi mana mubtada dan mana khobar, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah cara menerjemahkan kalimat yang strukturnya terbuat dari mubtada dan khobar? Atau lebih simpelnya, bagaimana sih cara menerjemahkan mubtada? Mereka yang mempelajari ilmu nahwu tentu saja akrab dengan istilah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar adalah dua struktur kata yang terdapat dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat yang diawali oleh isim. Dan isim yang berada di awal kalimat jumlah ismiyah tersebut disebut dengan mubtada. Dan kata yang datang setelah mubtada disebut dengan khobar atau khobar mubtada. Nah, setelah kita tahu bagaimana mengidentifikasi mana mubtada dan mana khobar, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah cara menerjemahkan kalimat yang strukturnya terbuat dari mubtada dan khobar? Atau lebih simpelnya, bagaimana sih cara menerjemahkan mubtada khobar? Nah, dalam video kali ini kita akan coba memberikan panduan sekaligus juga cara bagaimana menerjemahkan kalimat yang strukturnya terdiri dari mubtada dan khobar atau khobar mubtada. Kalau kita sederhanakan atau kita simpulkan, cara menerjemahkan mubtada itu antara mubtada dengan khobar itu bisa dengan 5 macam. Pertama, diikuti dengan kata itu. Yang kedua dengan kata ialah. Yang ketiga dengan kata adalah. Yang keempat dengan kata merupakan. Dan kelima, tanpa semuanya. Tidak ditambahi dengan kata apapun. Tanpa kata itu, tanpa kata ialah, tanpa adalah, tanpa merupakan. Langsung saja dari mubtada masuk ke kata khobar atau terjemahan dari khobarnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke papan tulis berikut ini. At-talibu zakiyun. At-talibu zakiyun. Mahasiswa, at-talibu artinya mahasiswa. Zakiyun cerdas. At-talibu adalah kata yang berada di awal kalimat. Maka dia menjadi mubtada. Zakiyun, kata yang datang setelah mubtada. Maka dia disebut dengan khobar. Nah, at-talibu mahasiswa atau siswa atau murid. Zakiyun cerdas. Nah, kira-kira menerjemahkan kalimat ini bagaimana? Mahasiswa cerdas. Biar enak nerjemahkannya, antara mubtada dan khobar itu perlu ditambahi kata apa? Apakah cukup mahasiswa cerdas? Ataukah perlu ada kata lain untuk membuat kalimat menjadi enak? Nah, at-talibu zakiyun yang lebih enak untuk diterjemahkan adalah dengan bantuan kata itu. Mahasiswa itu cerdas. Mahasiswa itu cerdas. Nah, jadi antara mubtada dan khobar itu biar enak cara menerjemahkannya bisa ditambahi kata itu di antara mubtada dan khobar. Nah, kapan mubtada dan khobar itu bisa diikuti dengan kata itu? Nah, sejauh yang bisa kita amati, yang bisa kita rumuskan adalah kalau khobar itu terbuat dari kata sifat, zakiyun cerdas, kata sifat, maka mubtada dan khobarnya ketika diterjemahkan diberi imbuhan atau tambahan kata itu. Mahasiswa itu cerdas. Al-masjidu kabirun. Kabirun besar, kata sifat. Terjemahkannya, masjid itu besar. Atau yang lain, Muhammadun jamilun. Muhammad itu cakep atau tampan. Atau yang lain-lain. Muhammadun karimun dan sebagainya. Jadi yang pertama,
Menerjemahkan mubtada dan khobar itu bisa diikuti dengan kata itu antara mubtada dengan khobarnya. Tetapi kata itu dipakai kalau khobarnya terbuat dari kata yang bermakna sifat. Yang kedua, contoh yang lain. Misalnya, al-masjidu makanun. Al-masjidu makanun. Al-masjidu mubtada. Kata yang berada di awal kalimat. Makanun khobar. Nah, al-masjidu artinya masjid, makanun artinya tempat. Nah, kalimat al-masjidu makanun, kira-kira kalau kita terjemahkan dengan kata apa? Al-masjidu artinya masjid. Makanun artinya tempat. Nah, tepatnya untuk kalimat al-masjidu makanun, menerjemahkannya, coba kita tebak. Nah, pakai feeling kita, al-masjidu makanun, menerjemahkannya adalah masjid itu tempat, atau masjid adalah tempat, atau masjid ialah tempat, atau masjid merupakan tempat. Nah, tentu saja masjid itu tempat, masih enak. Masjid adalah tempat, masih enak. Masjid ialah tempat atau sebuah tempat, juga masih enak. Atau al-masjidu makanun, masjid merupakan tempat, juga masih bisa, masih bagus. Jadi kalau untuk kata kalimat ini, maka bisa diterjemahkan dengan itu, ialah, adalah, atau merupakan. Tapi kalau ini atas, kalau zakiyun kata sifat, diterjemahkannya mahasiswa adalah pintar, adalah cerdas, nggak cocok. Tapi kalau kata makanun, maka menerjemahkannya bisa dengan itu, ialah, adalah, atau merupakan. Nah, pertanyaannya, kapan mubtada khobar itu bisa diterjemahkan dengan kata itu, ialah, adalah, atau merupakan? Nah, jawabannya adalah kalau khobarnya terbuat dari kata benda, atau profesi, atau status, atau kedudukan. Saya ulangi. Khobar bisa diterjemahkan dengan kata itu, ialah, adalah, atau merupakan kalau khobarnya terbuat dari kata benda, kata profesi, status, atau kedudukan. Makanun, tempat, berarti kata benda. Tempat kan juga kata benda. Atau contoh yang lain misalkan status. Kalimat yang lain. At-thalibu muslimun. Mahasiswa itu seorang muslim. Nah, muslimun adalah status atau profesi atau kedudukan. Mahasiswa adalah seorang muslim. Mahasiswa ialah seorang muslim. Mahasiswa merupakan seorang muslim. Cocok. Atau misalkan kayak Muhammadun Rasulun. Muhammad adalah seorang rasul. Muhammad itu rasul. Muhammad ialah seorang rasul. Atau Muhammad merupakan seorang rasul. Jadi kata benda, status, profesi itu bisa diterjemahkan dengan tambahan kata itu, ialah, merupakan, atau adalah. Jika kata khobarnya terbuat dari kata benda, kata profesi, atau status, atau pekerjaan. Nah, sekarang yang ketiga. Misalnya contoh yang lain, al-ustadzu yu'allimu. Al-ustadzu mubtada, guru. Yu'allimu mengajar. Dan yu'allimu ini kata kerja, fi'il. Nah, kira-kira menerjemahkan kalimat al-ustadzu yu'allimu, mubtada dan khobar, ini enaknya bagaimana? Ustadz atau guru itu mengajar, atau guru adalah mengajar, guru ialah mengajar, atau guru merupakan mengajar, atau tanpa embel-embel yang tadi. Nah, kalau kalimatnya mubtada khobar dan khobarnya terbuat dari kata kerja, maka menerjemahkannya yang lebih enak, yang lebih sreg adalah tanpa imbuhan apapun. Tanpa itu, tanpa ialah, tanpa adalah, dan juga tanpa merupakan. Langsung saja, misalnya, guru
mengajar. Jadi nggak usah guru itu mengajar. Guru adalah mengajar. Guru ialah mengajar. Guru merupakan mengajar. Nggak enak. Tapi kalau kalimat ini mubtada khobar, khobarnya terbuat dari kata kerja, aktivitas, maka cukup menerjemahkannya tidak usah diberikan apa-apa lagi. Tidak usah diembel-embeli kata tambahan kayak tadi. Itu adalah merupakan. Cukup langsung. Jadi guru sedang mengajar atau guru mengajar. Kalau khobarnya terbuat dari kata kerja yang bermakna aktivitas, maka menerjemahkan dari mubtada ke khobar itu nggak usah diembel-embeli kata tambahan yang tadi yang 4. Itu adalah dan merupakan. Contoh yang lain misalnya al-ustadzu fil fasli. Al-ustadzu mubtada. Fil fasli khobar. Khobarnya terbuat dari jar, huruf fi, dan majrur. Nah, guru di dalam kelas. Nah, kira-kira kalimat ini diterjemahkannya seperti apa? Apakah pakai itu? Atau pakai ialah, adalah, ataukah merupakan? Atau tidak usah dikasih itu semua? Nah, kalau kalimat al-ustadzu fil fasli, coba pakai rasa. Enaknya gimana? Guru itu di dalam kelas. Masih bisa, masih boleh. Karena kalau misalkan pakai ialah, guru ialah di dalam kelas. Nggak enak. Guru adalah di dalam kelas. Tidak enak. Guru merupakan di dalam kelas juga tidak enak. Yang lebih enak adalah guru di dalam kelas. Artinya nggak usah diterjemahkan atau nggak usah ditambahi embel-embel kata yang lain. Paling banter ini diterjemahkan dengan itu. Guru itu sedang di dalam kelas atau guru itu di dalam kelas. Cuma itunya tidak ditunjuk. Beda kalau ada isim isyarah. Kalau misalkan dzalikal ustadzu fil fasli, guru itu di dalam kelas. Nah, kalau ada isim isyarah, maka itunya ditunjuk. Tapi karena kalimat ini tidak ada isim isyarah, kata tunjuk, maka meskipun menerjemahkannya guru itu di dalam kelas, tapi itunya tidak merupakan kata tunjuk, tidak sambil ditunjuk gurunya. Cukup hanya untuk menambah, untuk membuat kalimat penerjemahan menjadi enak saja. Guru itu di dalam kelas. Atau yang lebih simpel, cukup dengan guru di dalam kelas. Nah, jadi kesimpulannya, cara menerjemahkan mubtada khobar itu antara mubtada dengan khobarnya bisa diimbuhi tambahan kata 4 hal. Yakni pertama dengan itu, dengan ialah, adalah, merupakan, atau tanpa itu semuanya. Kapan menggunakan kata itu? Kalau khobarnya terbuat dari kata sifat. Kapan menggunakan kata boleh itu, boleh ialah, boleh adalah, boleh merupakan? Kalau khobarnya terbuat dari kata benda, atau profesi, atau status, atau pekerjaan. Nah, sedangkan kalau khobarnya terbuat dari kata kerja bermakna aktivitas, atau terbuat dari jar majrur, maka menerjemahkannya lebih enak tanpa ada embel-embel atau tanpa imbuhan 4 kata yang tadi. Itu ialah, adalah, atau merupakan. Cukup langsung saja. Tentu saja kita perlu melatih agar terjemahan kita setelah kita paham bahasa Arab, redaksinya dari bahasa Arab seperti apa, maka yang tidak boleh kita lupakan adalah kita belajar untuk memindahkan bahasa Arab yang sudah kita pahami itu ke dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan prinsip dalam menerjemahkan itu bukan memindahkan satu bahasa ke bahasa yang lain, tetapi memindahkan makna dari bahasa yang satu, bahasa Arab, ke bahasa yang lain, bahasa Indonesia. Karena memindahkan makna, maka ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka gunakanlah struktur, gaya bahasa, dan rasa menurut bahasa Indonesia. Seperti itu. Semoga bermanfaat.